di 3 minggu itu, mulai minggu depan pertemuan ke-11, ke-12, dan ke-13 artinya kita bebaskan ya Bun ya, berarti kita Ya. bebaskan nggak ada pertemuan. Tugas Bapak Ibu pertemuannya diganti oleh studi lapangan. Bukan berarti kosong ya, tetap Bapak Ibu mengisi agenda, mengisi absensi, tapi perkuliahannya dilakukan di lokus observasi masing-masing, lokasi observasi masing-masing. Ya. Jadi 3 minggu itu Bapak Ibu kita perkuliahannya di lokus observasi masing-masing dengan tetap mengisi litera, absensi di litera. Kita kembali bertemu nanti untuk laporan hasil di pertemuan ke-14 dan 15. Hmm. Ya, gitu. Sepakat Ya. Bapak Ibu? Sepakat ya, bisa Sepakati disepakati ya. dicatat. Siap, Nah, artinya kalau siap, sudah disepakati, siap, Bu itu Dokter. menjadi komitmen dan tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama apa namanya ya, memenuhi apa yang sudah disepakati, apa yang sudah menjadi komitmen itu menjadi tanggung jawab kita bersama, Bapak Ibu ya. Jadi jangan ada yang belum selesai atau yang tertinggal di pertemuan ke-14 dan 15 karena itu akan menjadi penilaian akhir untuk UAS gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya, sepakat ya. 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 Begitu saja ya. Betul, Setuju? ya. Satu tujuh. Satu tujuh. Setuju, Bu Dokter. Setuju. Setuju. Ya. Dicatat Pak Kahfi. Pak Ustadz. Ustadz Kahfi. Miringan, Bu. Iya. Miringan. Pak enggak. Pak Kita buka Ustadz dengan Kafinya satu. lagi fokus tuh apa? Ya lagi ngobrol dengan sahabat. Iya, Ayah Masing-masing tamu mencatat jika saja. nama ayah tamu Ya. meren. Iya ya. hmm, Yang fokus aja Bu Titin, Kang Irawan gitu ya, diingatkan ya. lagi gitu fokus. Yang lagi fokus ya. Kita buka dulu ya, Bu Ulfa dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus Bismillahirrahmanirrahim. presentasi kelompok terakhir untuk kelompok Qadarullah dan Pak Jayani ya. Silahkan bisa dimulai lalu nanti kita diskusi tanya jawab ya. Semoga Iya. sebelum jam 5:30 sudah beres begitu. Karena ada keperluan lain saya ini. Anak-anak yang lain di SCG riweuh biasa. Pengen sekarang ngomong besok ininya apa kuliahnya ya. Silahkan ya Bu Ulpah mulai ya. Mangga. Silahkan dimulai saja. Tapi dibuka Siap, lah. Pak Darmawan siap. mau ngawitan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen dan yang kami hormati juga teman-teman mahasiswa. Insya Allah pada pertemuan sekarang itu presentasi kelompok terakhir tentang book chapter pendekatan konseling sekolah yang mengadvokasi siswa di dalam lingkungannya. Insya Allah akan disampaikan oleh pemateri. Yang pertama yaitu Pak Muhammad Darmawan. Insya Allah nanti yang kedua juga pemateri yaitu Bapak Kiai Jaini Marzuki. Padanya dipersilakan. Thailand bentuknya. Santai, Pak Kantana, Darmawan. kantana, Santai saja mohon. ya. Ya. Nyasek, nyasek. Nah, Bentar Pak Ketua, kami masih kantana. Duh itu HP nanai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu pada mata kuliah ini, Ibu Dr. Teti Rahmawulan MPD dan Ibu Dr. Ulpah MPD serta rekan-rekan S3PI yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya mohon maaf, kebetulan saya lagi ada acara ini di Purwakarta, jadi ada suara-suara speaker atau yang lainnya. Maaf.
Langsung saja mungkin pada kesempatan ini saya dan Bapak Kiai Marzuki akan mencoba membahas makalah tentang pendekatan konseling sekolah yang menggerakkan siswa di dalam lingkungannya. Konseling sekolah memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan sosial, emosional, dan akademik siswa. Peran ini semakin penting seiring dengan berbagai tantangan yang dihadapi oleh siswa di era modern ini, seperti tekanan sosial, masalah keluarga, perundungan, hingga kesulitan akademik. Dalam konteks ini, pendekatan konseling yang mengadvokasi siswa di dalam lingkungannya menjadi hal yang sangat relevan, karena tidak hanya mengatasi masalah individu siswa, tetapi juga memperhatikan lingkungan sosial yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Pada dasarnya, konseling sekolah bertujuan untuk memberikan dukungan emosional dan akademik kepada siswa dengan cara yang lebih holistik. Namun, banyak siswa yang menghadapi masalah yang lebih kompleks yang berhubungan dengan faktor eksternal seperti keluarga, teman sebaya, dan budaya sekolah. Oleh karena itu, konselor sekolah perlu mengembangkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap lingkungan siswa, serta memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan dukungan yang mereka perlukan untuk berkembang. Salah satu alasan pentingnya pendekatan ini adalah pentingnya kesadaran tentang ketidaksetaraan dan diskriminasi di berbagai lingkungan pendidikan, serta siswa yang berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya yang berbeda seringkali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan. Ya, next, coba. Punten. Iya, nanya. Sudah. Yang nanya itu, layarnya keberan. Tangan. Kemudian ya, tantangan dalam konseling sekolah. Untuk keterbatasan pendekatan tradisional, itu banyak pendekatan hanya berfokus pada individu, siswa, atau sistem sekolah tanpa melihat keduanya secara bersamaan. Jadi itu membutuhkan kebutuhan baru, yaitu konseling yang memahami hubungan siswa dengan lingkungan sekolah untuk hasil yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Kiai Marzuki. Adanya dipersilakan. Sekedap. Benar, Bang. Terus Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Yang kami hormati Bu Doktor, teman-teman semuanya yang sudah hadir pada saat ini. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa bermuajahah walaupun melalui Zoom, dan mudah-mudahan silaturahim kita nyuprih ilmu orang sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada ibu dosen yang sudah membimbing kami sehingga para mahasiswa bisa melaksanakan tugas dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini materi yang
sampaikan oleh kami adalah pendekatan apa itu bahasa Inggrisnya itu ESI gitu, advocating student within environment. Kalau kita terjemahkan secara bebas bahwa pendekatan konseling sekolah yang mengadvokasi siswa dalam lingkungannya. Halo, lanjut. Ya, pendekatan konseling sekolah yang mengadvokasi siswa dalam lingkungannya sering dikenal dengan pendekatan berbasis advokasi. Nah, pendekatan ini dirancang untuk membantu siswa menghadapi tantangan pribadi. Jadi, tujuannya diciptakan, dibuat adalah untuk membantu siswa menghadapi tantangan pribadi, sosial, dan akademik dengan mempertimbangkan konteks lingkungan sosial mereka, seperti keluarga, sekolah, dan komunitas. Maka di sini ada beberapa penjelasan tentang pendekatan mengenai pendekatan berbasis advokasi ini. Yang pertama adalah pendekatan sistemik. Pendekatan ini memandang siswa sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, sekolah, keluarga, komunitas. Konselor bekerja dengan berbagai pihak seperti guru, kemudian orang tua, dan anggota komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa. Kemudian fokus mengidentifikasi hambatan sistemik yang mungkin memengaruhi perkembangan siswa seperti diskriminasi, kemiskinan, ataupun bullying yang sering berkembang di setiap satuan pendidikan. Gitu. Yang kedua, pendekatan berbasis kekuatan atau strength-based approach. Pendekatan ini menyoroti kekuatan dan potensi siswa. Alih-alih masalah mereka, konselor membantu siswa untuk mengenali kelebihan mereka. Jadi, konselor membantu siswa untuk mengenali kelebihan mereka dan memanfaatkan untuk mengatasi tantangan. Fokusnya adalah membangun kepercayaan diri siswa dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan tadi. Yang ketiga adalah pendekatan kolaboratif. Nah, konselor bekerja sama dengan guru, orang tua, dan pihak lain untuk menciptakan solusi bersama. Kolaborasi ini memastikan bahwa siswa mendapatkan dukungan yang konsisten di berbagai aspek kehidupannya. Fokusnya adalah membentuk tim pendukung siswa yang holistik. Yang keempat adalah pendekatan berbasis advokasi sosial. Di sini konselor berperan sebagai advokat siswa gitu, terutama mereka yang berasal dari kelompok yang kurang terwakili atau menghadapi ketidakadilan. Nah, pendekatan ini melibatkan edukasi kepada masyarakat sekolah tentang pentingnya inklusi, kesetaraan, dan keadilan. Dan ini harus senantiasa disampaikan dan dipromosikan, diinformasikan kepada seluruh apa apa seluruh gitu kan, guru dan para murid. Fokusnya adalah mengatasi hambatan yang bersifat struktural atau sosial yang menghalangi siswa untuk berkembang. Yang kelima adalah pendekatan pemberdayaan atau konselor membantu siswa untuk menjadi mandiri, memiliki suara, dan mengambil keputusan yang berdampak positif pada kehidupannya. Fokusnya adalah memberikan siswa keterampilan komunikasi, pengambilan keputusan, dan resolusi konflik. Kemudian implementasi praktisnya adalah diantaranya adalah mengadakan workshop dan edukasi. Ini penting gitu kan, bahwa pihak satuan pendidikan untuk memberikan pelatihan kepada para guru dan siswa tentang kesadaran budaya, empati, dan keterampilan sosial.
Dan selanjutnya adalah program peer counseling, yaitu membentuk kelompok siswa untuk saling mendukung di bawah bimbingan konselor. Selanjutnya adalah intervensi komunitas, yaitu menghubungkan siswa dan keluarga dengan sumber daya di komunitas seperti layanan kesehatan mental dan pelatihan keterampilan. Selanjutnya adalah eh, di sini peningkatan kesadaran, yaitu membantu siswa memahami hak-hak mereka dan cara mengadvokasi diri sendiri dalam situasi sulit, sehingga mereka dalam kondisi apapun bisa mempunyai mental yang bagus, mental yang hebat, mental baku, mental bagus dan kuat. Sehebat apapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mereka setelah eh, metode seperti ini. Kemudian pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah individu, tapi juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih suportif bagi siswa secara keseluruhan. Mungkin itu yang dapat disampaikan daripada materi kami, yaitu pendekatan konseling sekolah yang mengadvokasi siswa dalam lingkungannya. Kesimpulannya adalah pendekatan advocating student within environment mendukung siswa secara holistik dengan mengembangkan kapasitas internal mereka, meningkatkan kesadaran kritis terhadap tantangan sosial. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara pengembangan pribadi siswa dan adaptasi lingkungan sekolah, mendorong perubahan yang inklusif, suportif, dan adil di komunitas sekolah. Nah, kalau ini semuanya bisa dilaksanakan, dilakukan oleh komunitas sekolah, ini luar biasa gitu kan, untuk mengantarkan siswa-siswi kita menjadi manusia yang tangguh, menjadi manusia yang unggul. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk bagian daripada yang sudah disampaikan barusan. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga pilihan pada namihan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hatur nuhun ke pemateri Pak Kiai Jeni sareng Kang Muhammad Darmawan mengenai konseling pendekatan advocating study with environment. Insya Allah di tahap selanjutnya ataupun sesi selanjutnya yaitu tanya jawab ataupun sharing dari teman-teman. Barangkali ada yang ingin mengomentari tentang advokat di sekolah, di lingkungan sekolah. Nampaknya kejadian hari ini cukup ramai, kadang ada tragedi-tragedi di sekolah, baik itu siswa dengan guru. Barangkali nampaknya Pak Kang Irawan mau berkomentar ini. Sudah, ya Pak. Mangga kan perkawis judul anu tos didugikeun ku pemateri. Nawi aya pertanyaan ataupun masukan. Dipersilakan Kang Irawan. Salah kadang. Kang Arif Husni namin. Nampaknya tos siap ya. Nah, ada tragedi di sekolah. Di kiatannya, di kiatannya. Kegiatan, sharing. Sharing. Mangga. Masya Allah, luar biasa. Ini judulnya sangat menarik, Pak Kiai Marzuki dan Ustadz Darmawan. Pembahasan yang telah dipaparkan kaitan dengan pendekatan advokasi siswa dalam lingkungan untuk konseling sekolah. Kita pahami bahwasanya kita merupakan negara Pancasila. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita tahu siswa itu mempunyai latar belakang yang sangat berbeda-beda, baik dari latar belakang ekonomi, kemudian keluarga, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tadi ada bahasan advokasi pendidikan, ya. Nah, yang saya pahami, advokasi pendidikan itu adalah upaya untuk meningkatkan kualitas
dan akses pendidikan serta memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi semua siswa. Nah, ini menjadi sebuah catatan ya, catatan kita melihat di lingkungan kita, khususnya di dunia pendidikan hari ini eh, banyak tumbuh atau banyak eh, apa namanya sekolah-sekolah yang sangat high school atau eh, berkualitas, tetapi di sini juga ketika sekolahnya itu baik, maka orang yang masuk juga terbatas. Jadi tidak selaras dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini hanya sharing Pak Kiai Punten. SDIT, kemudian SMAIT, SMPIT. Nah, mereka juga sekarang berbondong-bondong banyak yayasan-yayasan yang menarikkan ya melebihi kapasitas eh, apa namanya menengah ke bawah. Jadi Dengan sekolah harga yang ini fantastis. mohon. Bahkan masuknya juga ini luar biasa. Masuknya juga ada yang 50 juta gitu kan ya. Iya. Berarti di sini tidak selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang masuk sekolah tersebut itu hanya diperuntukkan bagi yang punya uang atau yang punya modal besar. Baik itu orang pengusaha, pejabat, dan sebagainya. Nah, sedangkan eh, hari ini kita bahas pendekatan advokasi siswa dalam lingkungan untuk konseling sekolah. Nah, ini Iya. agak sedikit melebar sebetulnya. Makanya tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak ada di sini poinnya. Jadi hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu, orang-orang yang berduit, orang-orang yang mempunyai kapasitas tertentu. Jadi tidak semua bisa untuk masuk sekolah tersebut. Satu itu, bagaimana tanggapannya Pak Kiai Marzuki dengan Pak Darmawan menanggapi fenomena yang hari ini terjadi. Bukan hari ini terjadi, bahkan ini sudah lama gitu. Dan tidak ada keadilan di sini. Satu itu. Yang kedua, eh, apa namanya ya, keadilan sosial bagi seluruh siswa ini. Nah, ketika siswa A dan siswa B dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, ini hanya diskusi Pak ya. Siswa A ini latar belakangnya orang pejabat, orang yang punya uang. Kemudian yang siswa B dari latar belakang yang emang dari latar belakang ekonominya rendah. Ketika kita mempunyai masalah, dua orang ini punya masalah, ya secara manusiawi mungkin baik itu guru, baik itu konseling, agak sedikit berbeda menanggapi siswa yang berbeda berlatar belakang yang berbeda itu. Pasti sedikit ada, oh itu anak pejabat, oh itu orang kaya, oh dia mah orangnya juga broken home yang si B itu. Nah, bagaimana tanggapan Pak Kiai ini melihat kondisi eh, ya ini tidak bisa dipungkiri yang namanya siswa itu nggak semuanya sama, latar belakangnya pun berbeda. Ketika menghadapi si A, latar belakang orang yang ada atau orang pejabat, pasti guru itu sedikit melihat, apalagi oh ini anak kepala dinas gitu, bermasalah dengan si B yang orang miskin yang emang latar belakangnya itu broken home. Pasti ketika ada punya masalah, meskipun yang si B itu agak benar, agak sedikit oh janganlah itu mah anak pejabat jangan diapa-apain gitu. Meskipun si anak pejabat ngebully yang anak-anak miskin gitu. Gimana tanggapan Pak Kiai ini? Ini sering terjadi sebetulnya di sekolah-sekolahan kita. Ini tidak menutup kemungkinan di sekolahan Bapak Ibu juga pernah terjadi dengan kondisi seperti ini. Ini anak kepala dinas, ini anak saudaranya ini gitu. Karena saya juga pernah mengajar bahkan kepala sekolahnya pun, oh itu hati-hati saudaranya kepala dinas ini gitu. Jadi tidak lanjut itu apa namanya status hukumnya juga udah ditutup aja nggak jadi masalah. Nah, ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pun terhenti di sini. Ya, ini hanya diskusi aja Pak Jaini, bagaimana melihat
fenomena yang hari ini seperti itulah. Demikian mungkin ini hanya pembuka prolog, mangga atur nuhun. Serta Candi Waler. Mungkin Bu Hajah Titin pada nambihan heula atau nabi paling awalat mangga atau nabi nusanes lah mangga. Dan memang permasalahan itu banyak kita temukan itu kan Pak Arif. Saya juga merasakan hal seperti begitu gitu kan. Bahkan yang parahnya gitu kan. Ketika di salah satu lembaga pendidikan dan ini adalah notabene lembaga pendidikan Al-Qur'an. Nggak usah disebutkan namanya ya. Eh, Kemudian masuk ke situ itu